Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, salihin salihat para pecinta Al-Qur'an. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam serial Tafsir Al-Azhar membersamai Buya Hamka dalam menadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Insyaallah pada serial kali ini kita akan bersama-sama menadabburi melanjutkan surat Al-Baqarah ayat 208 sampai 210. Mohon izin sebelumnya saya akan bacakan ayat-ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Wahai orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya dan janganlah kamu turut jejak-jejak setan. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Maka apabila kamu tergelincir sesudah datang kepada kamu penjelasan-penjelasan, maka ketahuilah olehmu bahwasanya Allah adalah maha gagah lagi maha bijaksana. Tiadalah yang mereka tunggu kecuali bahwa datang kepada mereka itu siksa Allah di dalam gumpalan awan bersama malaikat, padahal mereka telah diputuskan dan kepada Allah akan kembali segala perkara. Para pemirsa TV-mu, Buya Hamka di dalam ayat-ayat ini menjelaskan, mengambil apa yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani yang menyebutkan bahwa sesungguhnya sebenarnya orang-orang itu fitrahnya adalah mengimani Allah. Baik mereka adalah orang kafir, orang musyrik, ahli kitab, bahkan orang munafik, itu ada keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh diaktualisasikan, seburuk-buruk orang di dunia ini itu pasti ada nilai positifnya. Kurang lebih begitu. Nah, Buya Hamka ini ingin melalui pesan ayat-ayat ini ingin mengatakan bahwa berislam dengan cara dipilih-pilih itu tidak tepat. Artinya sisi kebaikan seseorang itu yang kadang muncul dalam dirinya tidak akan menjadi dominan ketika seseorang tidak melakukannya secara sempurna. Karena itu Buya Hamka memulai tafsir ini setelah menyebutkan apa yang dituliskan oleh Imam Asy-Syaukani tadi. Beliau membahas secara arti kata apa itu as-silmi. Nah, beliau menyebutkan as-silmi menurut Imam Al-Kisai secara bahasa ada dua. Bisa dibaca as-salmi dan bisa dibaca as-silmi. Artinya adalah Islam, satu semua merujuk ke sana. Yang kedua berarti menyerah diri dengan tulus. Atau juga berarti al-musalamah, yaitu berarti suasana perdamaian antara kedua pihak. Nah, jika Asy-Syaukani tadi dimasukkan, berarti orang-orang yang beriman, siapapun dia, sebagian dia percaya pada hal-hal tertentu dari Islam, itu menjadi sia-sia kalau tidak masuknya Islam secara penuh. Baik ahli kitab ataupun orang kafir dari golongan yang lainnya, orang musyrik, orang yang tidak menyembah, tidak bertuhan, bahkan menyembah matahari dan sebagainya, maka harusnya dia berdamai terhadap Allah. Artinya dia menyerah kepada Allah, totalitas pada keputusannya. Lalu ada penjelasan makna kafatan. Kafatan itu artinya semua, artinya seluruhnya. Kalau kita anggap dia sebagai hal itu kondisi hal ya, dari orang-orang yang dianggap beriman tadi, maka yang dimaksud adalah seluruh. Udkhulu fis-silmi kafa. Wahai orang-orang, kamu mau dari bangsa apa, beragama apa, jenis kelamin apa,
background pendidikan apa. Kalau udah masuk Islam, kafah. Tidak ada dipilah-pilah. Kalau pejabat dia masuk Islamnya segini aja karena dia kaya. Kalau rakyat jelata mau Islamnya harus begini karena dia tidak punya kontribusi harta misalnya. Tidak begitu. Udkhulu fis silmi kafah itu masuk dari pelakunya. Kalian yang masuk itu sebagai pelakunya lakukan secara sempurna. Nah, ada juga di sini yang kedua, as-silmi kafah itu pada as-silminya. Jadi, kenapa dimaksudkan as-silmi di sini? Karena di dalam Islam ada urusan-urusan yang dibahas dari sejak masalah ideologi, masalah ketuhanan, ada masalah muamalah, dan ada masalah akhlak. Kalau masuk secara Islam, jangan hanya ambil sisi ideologinya. Kalau seandainya dia ambil sisi ideologi, ketika dia berpolitik, dia tidak mau menggunakan Islam. Ketika dia berdagang, dia tidak mau menggunakan hukum itu. Itu bukan kafah. Jadi menggunakan tafsiran pertama pelakunya, tafsiran kedua adalah pada as-silminya, itu dua-duanya adalah masuk. Nah, jika dibolehkan untuk menambahkan bahwa kafah di sini berkembang beberapa waktu lalu ada istilah Islam kafah. Tanpa ada istilah itu, Islam itu sudah kafah. Jadi makna kafah itu lebih tepat pada posisi seseorang masuknya. Contoh misalnya, kalau kita melihat ada orang sedang nengok di jendela di situ misalnya, atau di pintu. Udah masuk aja. Masuk saja itu maksudnya saya minta Anda masuk secara sempurna. Jangan hanya kepalanya aja. Ya, kalau masuk kepalanya saja itu belum kafah. Masuk saja. Jadi seluruh anggota badannya masukkan ke dalam kemari sehingga menjadi benar-benar masuk secara sempurna. Nah, ini kita dapatkan penafsiran ini sehingga orang yang masuk kepada Islam, menyerahkan diri, mengharap ridho kepada Allah, itu dilakukan secara sempurna. Maka tafsiran ini kemudian menjadi seseorang yang berislam itu dia akan 100%. Maka Buya Hamka menyitir ayat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa makna kita dilarang mati kecuali dalam keadaan Islam? Bagaimana Buya Hamka melanjutkan relasi antara ayat fisil mikafah tadi? Insya Allah kita akan lanjutkan setelah jeda singkat yang berikut. Para pemirsa, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau arti literalnya begini, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Pertanyaannya, di antara kita tidak ada yang tidak mati. Ini larangannya bukan larangan mati. Tapi ketika kematian itu sampai, jangan sampai kondisi kita dalam keadaan tidak berislam. Artinya, berarti kafah itu selain pada aspek yang tadi disebut, ini aspek dalam segala waktu. Jangan sampai kita berislam pas Ramadan aja. Kan ada begitu fenomenanya. Orang itu nampak islami kalau hari-hari besar. Ya, baik dalam syiar keseharian, pakaian, hiasan dekorasi. Tapi nanti kalau hari besarnya sudah nggak ada, dia kembali kepada setelan awal. Juga jangan sampai itu. Jangan sampai kita berislam ketika di masjid saja. Jangan sampai kita berislam hanya ketika di pengajian saja, di kelas saja. Jangan sampai kita hanya berislam pada momen-momen tertentu saja. Ini makna wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di sini disebutkan, beliau menyebutkan menarik ya, adat istiadat nenek moyang ya. Misalnya di sini seumpama orang Tapanuli dengan adat patriarkinya dan orang Minangkabau yang punya adat matriarki, kedua-duanya mempunyai aturan warisan yang berbeda dari hukum yang ditentukan Islam. Nah, orang Minangkabau setelah Islam datang, tapi kadang-kadang harta pencartian laki-laki dirampas dari pihak anaknya karena menurut adat. Demikian pula orang Tapanuli yang mewariskan harta kepada saudara laki-laki sehingga istri pun dia wariskan pula dan tidak mendapatkan bagian. Nah, ini bagian dari hal-hal yang pernah terjadi pada masa itu. Buya Hamka melakukan kritiknya. Sehingga lama-kelamaan kemudian dengan kondisi yang berkembang di situ, maka adat itu tidak harus dipertentangkan dengan syariat ini. Maka belum sempurna
ketika masuk Islam secara keseluruhannya belum dilaksanakan di Minangkabau atau Mandailing, karena peraturan warisnya masih belum menurut peraturan Al-Quran. Jadi mungkin nanti ada hal yang menarik. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk masuk dalam agama ini secara sempurna. Nah, ini nanti ada kaitan pada bunyi berikutnya, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Nah, jangan sampai kita ikuti jejak-jejak atau langkah-langkah setan, dan itu merupakan trap. Kayaknya mustahil kita berislam di negara seperti ini. Akhirnya udah tinggalin aja semua. Oh, tentu tidak. Makna wala tattabi'u khutuwat itu juga mengisyaratkan bahwa kita akan ditarik, tercerabut dari Islam itu tidak langsung semua, akan sedikit-sedikit. Demikian juga sebaliknya, dalam mengamalkan Islam, kalaupun kita tidak bisa totalitas 100%, itu akan sulit. Maka di sini beliau sebutkan berkali-kali, di zaman sekarang, saya bacakan ya, ini tulisan beliau, kita pun mengakui dan melihat bahwa tidak ada orang Islam zaman sekarang yang 100% dapat menjadi orang Islam. Nah, ini pernyataan beliau menarik ya. Ya, akan ada kekurangannya. Dan tidak pula ada satu negeri Islam yang di sana hukum Islam berjalan 100%. Dan itu fakta. Akan tetapi, nah ini penting. Jangan sampai ketika tidak memungkinkan dijalankan 100%, ditinggal semuanya. Nah ini yang terpenting adalah usaha kita di dalam merealisasikan idealisme dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW dalam kitabnya dan juga di dalam hadis-hadisnya. Maka dari itu, wala tattabi'u khutuwati syaitan, ini juga trap berikutnya. Beliau ceritakan di sini bagaimana Turki terkena trap harus meninggalkan aturan Islam, menggantinya dengan undang-undang Switzerland. Ini tulisan beliau ya. Indonesia terkena trap karena ada peninggalan penjajahan Belanda. Ini sebutkan juga sebenarnya. Tapi juga kita bisa lihat seumpama misalnya beliau sebutkan Kerajaan Buton, Pulau Buton, Sulawesi menjadikan hukum adat merajam yang kedapatan berzina dengan disaksikan oleh saksi menurut ketentuan Al-Quran. Ini juga menarik. Jadi adaptasi dari hukum-hukum Al-Quran yang direalisasikan di dalam kenyataan harian berkehidupan berbangsa kita itu menjadi sesuatu yang menarik dan ideal. Akan tetapi jika karena kondisi tertentu tidak bisa dilaksanakan, kita tidak bisa tinggal semua. Gampangnya gini, perintah untuk makan halal atau mempunyai halal lifestyle itu idealnya 100%. Tapi ketika kita kesulitan, maka jangan sampai kita tinggalkan semuanya. Itu pesannya ya. Karena Allah di sini ada lanjutannya ya. Maka apabila kamu tergelincir, fa in zalaltum, ya, sesudah datangnya penjelasan itu, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha gagah. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki segala kemampuan untuk membinasakan kita. Jadi aturan yang dibuat Allah ini adalah untuk menciptakan balancing. Bagaimana seseorang manusia, sekelompok manusia mampu menjalani misi memakmurkan bumi ketika mereka tidak mau teratur ketika berinteraksi dengan sesamanya. Maka amanah untuk menjaga bumi ini sesungguhnya adalah bermula dari kedisiplinan. Jika seorang muslim, jika seseorang yang faham akan aturan yang begitu syamil, integral, maka ketika dia disiplin dengan itu, dia akan mampu menjalankan amanah kekhilafahan. Maka dari sini harus dijalankan secara adil, yaitu tidak boleh zalal, tergelincir, berarti kebalikannya kita harus istiqamah. Dan istiqamah, kata beliau, siratal mustaqim, diibaratkan sehalus rambut yang dibelah 7. Lengah sedikit saja pasti tergelincir. Faktanya begitu. Memang aturan begitu. Padahal penjelasan panduannya udah sangat jelas sekali. Rasulullah menjadi teladannya. Ya, maka ketika seseorang tergelincir, bisa jadi dia tidak tewas, tetapi dia akan menuju pada lubang kebinasaan yang nanti jatuh pada kutukan Allah. Kutukan Allah balasannya pedih. Dari daulat kebesaran adil umat yang lengah kalau tidak diberi hukum, itu bukan kebijaksanaan. Maka lalu bagaimana
dengan ayat yang menjelaskan setelahnya apa ancaman bagi orang-orang yang zalal, orang-orang yang tergelincir, orang-orang yang lalai. Selain dicabut amanah untuk mengelola dunia, dia akan mendapat ancaman lainnya. Mungkin kita akan teruskan penjelasan Buya Hamka setelah jeda singkat yang berikut. Para pemirsa TVmu yang berbahagia, para pecinta Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah. Buya Hamka menjelaskan secara halus ya, ancaman yang tadi Allah sebutkan dilanjutkan dengan ancaman berikutnya. Kalau di dalam bunyi ayatnya adalah hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikah. Bahasana ayyatiyahumullah. Jadi Allah datang. Ya, padahal sebenarnya yang datang bukan Allah, tapi siksanya. Itu kan berarti kiriman. Ini bahasa frasa seperti itu menarik dan lebih terkesan elegan karena tidak ada kata siksa. Saya bacakan kata Hamka ya. Di dalam ayat ini tidak ada kata siksa. Dan inilah ancaman atas orang yang tergelincir dari jalan benar. Tergelincir adalah dalam dua hal pokok. Pertama, tergelincir dari tauhid, yaitu dengan syirik. Lantaran mereka jadikan yang batil menjadi ganti yang hak. Ya. Ini karena telah mereka persekutukan selain Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, ancaman itu datang adalah ketika penjelasan-penjelasan itu kemudian mereka abaikan. Nah ini saya lompat ya dalam beberapa tafsir ya, baik beliau kutip juga dari Al-Ghazali, bahkan ada dari Hasan ya dalam tafsir Al-Furqannya, dalam menjelaskan ayyatiyahumullah, yaitu datang kepada mereka Allah. Terjemah yang dipilih oleh ahli tafsir ini adalah menghilangkan banyak muskil. Pertanyaan dari banyak pembaca masih dangkal pengertian dalam agama. Adakah mungkin Allah datang sendiri? Jadi ini ada muskil karena ayyatiyahumullah, Allah datang. Berarti ini ada yang Allah inginkan dari ini. Lantaran itu mereka ambil saja jalan ringkas, menakdirkan suatu yaitu mudhaf yang berbunyi menurut hukum-hukum ilmu nahwu dan balaghah. Perkataan yang tersembunyi itu ya maksudnya adalah ancaman atau siksa. Tapi kenapa kata siksa itu ditiadakan? Karena Allah ingin memberikan harapan bahwa ketika seseorang disiplin, yang ditonjolkan bukan aspek ancaman indisipliner, tetapi yang ditonjolkan adalah aspek keuntungan seseorang ketika disiplin itu seperti apa. Balasan yang Allah siapkan bagi orang yang mau tunduk pada aturannya itu apa. Maka ini juga pernah terjadi penjelasannya seperti was'alil qaryah. Tanyalah kampung, maksudnya penduduk kampung tersebut. Nah Allah sebutkan juga di dalam surat Al-Fajr seperti waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Jadi ini Allah nanti di hari kiamat mendatangi manusia, membariskan para malaikat. Ini juga ulama salaf panjang lebar dalam menjelaskannya. Apa benar Allah datang untuk membariskan para ulama? Karena nanti yang bisa melihat Allah, yang bisa berjumpa, berdialog dengan Allah adalah hanya spesifik, yaitu orang-orang yang beriman. Tentu pernyataan datangnya Allah membariskan para malaikat itu tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, apakah awan, sekarang yang kedua, fidulalin. Apakah awan yang disebutkan itu adalah nur atau cahaya yang mendinding di antara kita dan dia, atau mendinding itu membatasi ya, di antara makhluk yang sangat dekat sebagaimana malaikat Jibril dan Nabi Muhammad. Dia karena dihamba dinding itu, nah ini menjadi penafsiran juga salah satu. Fi dhulalin minal ghamam. Ini makna fi dhulalin minal ghamam itu ada makna betul-betul azab datangnya kalau sudah ada awan. Awan itu belum tentu akan membawa hujan, bisa jadi membawa azab. Itu satu. Bisa ditafsirkan juga yang disebut fi dhulalin, yang disebut azab, itu kita susah memahami kebenaran. Orang ketika dia menjauh dari Allah, hatinya menjadi keras. Ketika dia tergelincir dari aturan yang Allah turunkan, dia menjadi lebih condong pada keburukan. Dan itu adalah musibah. Karena menjadi nikmat adalah ketika kita mudah melakukan kebaikan, berkumpul dengan orang-orang baik, ya,
berinteraksi dengan orang-orang baik. Tapi menjadi musibah dan diazab Allah adalah ketika kita lebih mudah bergaul dengan orang-orang yang buruk, lebih mudah melakukan maksiat. Itu artinya kita dilepas. Ada dinding antara kita dengan Allah. Dalam kehidupan dunia ini, beliau ini jelaskan juga, kita juga bisa melihat dinding-dinding yang menghambat dekat kita dengan Allah itu sangat banyak sekali. Dan beliau sebutkan salah satunya adalah al-kibriya. Dinding yang paling menghambat kita dekat dengan Allah disebutkan adalah kesombongan. Ya, maka menurut hadis di sini beliau sebutkan pada saat membawa Nabi Muhammad SAW di Mi'raj itu sampai ke suatu tempat yang paling tinggi, lalu Abu Dzar berkata kepadanya, "Anna arahu, bagaimana aku akan melihatnya?" Lalu Nabi menjelaskan pengalamannya sebagaimana pengalaman Jibril pula, bahwa batasnya dengan Allah adalah nur. Jadi tidak bisa melihat Allah, hanya ada batas cahaya. Sehingga nantinya kenapa manusia yang beriman saja yang bisa berjumpa dengan Allah? Karena sesungguhnya dia sudah terlatih di dunia. Dia sudah mengikis kesombongan-kesombongan, meluruhkan keangkuhan-keangkuhannya, mendekat dengan Allah, maka Allah akan balas bertemu dengannya. Dan ini beliau juga sitir di surat Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka wajah-wajah mereka berseri-seri karena akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TV-mu yang berbahagia, para pecinta Al-Qur'an, di penghujung acara kita ada takeaway lesson yang bisa kita bawa. Pertama, dalam berislam kita upayakan untuk sampai pada full tanknya. Kita berislam dalam semua aspeknya, dalam berakidah, dalam bermuamalah, dalam beribadah. Ketika ada kendala bukan berarti bahwa Islam harus kita tinggalkan. Kita perlu siasat bagaimana kendala-kendala yang tadi ada itu adalah bukan membuat kita lemah dan akhirnya menjauhi agama kita, tapi justru sebaliknya menguatkan kita untuk berislam kembali pada aspek totalitas masuknya kita, dan juga membuktikan ajaran-ajaran di semua aspek tadi itu benar-benar telah sempurna. Yang kedua, ketika kita tergelincir, ketahuilah itu adalah tarikan-tarikan setan. Segera kembali sebelum menjadi parah. Karena ketika kita parah, Allah akan hukum dengan lebih berat, yaitu adanya al-ghamam, adanya dinding-dinding pembatas. Dan menurut Hamka, pembatas yang paling berat adalah bernama kesombongan. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu, sehingga kita bisa berislam secara totalitas dan mendapatkan peluang untuk berjumpa, melihat Allah secara langsung dan berdialog dengannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.